Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pejuang PPG. Di sini saya akan membagikan pengalaman saya berkaitan dengan mengikuti uji pengetahuan PPG, khususnya untuk jurusan TIK, yaitu pada tahun 2022 yang lalu. Pada uji pengetahuan PPG untuk jurusan TIK ini terdapat beberapa materi. Yang pertama yaitu materi jaringan, yang kedua materi teknologi informasi komunikasi, yang ketiga ada materi rekayasa perangkat lunak, yang keempat ada materi multimedia, yang kelima ada indikator dan KIKD informatika, dan yang keenam ada penelitian tindakan kelas. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi materi tentang jaringan, di mana nanti untuk video-video selanjutnya akan saya bagikan juga materi tentang teknologi informasi komunikasi, rekayasa perangkat lunak, multimedia, indikator dan KIKD informatika, serta penelitian tindakan kelas. Untuk saat ini akan saya bagikan terlebih dahulu materi tentang jaringan, yaitu terdapat 13 soal beserta dengan jawabannya. Langsung aja disimak ya teman-teman ya, semoga bermanfaat. Soal yang pertama, yaitu sebuah peralatan yang terhubung ke jaringan terkadang mengalami kerusakan. Kerusakan tersebut salah satunya disebabkan karena komponen-komponen yang terdapat pada peralatan yang tidak berfungsi. Salah satu penyebab terjadinya kerusakan komponen adalah A. Sering dibuka saat mengadakan perawatan, B. Sering terjadi panas berlebih, C. Tegangan listrik yang tidak stabil, D. Kondisi lingkungan yang lembab, atau E. Peralatan dalam keadaan terbuka. Dan jawaban yang benar adalah C. Tegangan listrik yang tidak stabil. Soal nomor 2. Perhatikan instruksi berikut. Perintah mikrotik di atas merupakan perintah NAT. Apa maksud perintah tersebut? A. Menambahkan IP address yang tersebut pada instruksi tersebut untuk masuk dalam alamat yang dilindungi. B. Melakukan blok pada IP address yang tersebut dalam instruksi hanya valid untuk jaringan LAN tersebut. C. Menyamarkan IP address yang tersebut dalam instruksi tersebut yang hanya mampu melakukan komunikasi pada jaringan. D. Menyamarkan hanya IP address pada LAN yang tersebut dalam instruksi yang hanya dapat mengakses keluar jaringan. Atau E. IP address yang tersebut dalam instruksi tidak dapat berkomunikasi keluar jaringan. Dan jawaban yang tepat adalah D. Menyamarkan hanya IP address pada LAN yang tersebut dalam instruksi yang hanya dapat mengakses keluar jaringan. Soal nomor 3. Pada sebuah kantor diperkirakan membutuhkan 380 kbps untuk tiap komputer untuk mengakses sistem yang terhubung internet. Pada kantor tersebut mempunyai 20 komputer. Berapakah perkiraan kebutuhan minimal bandwidth di kantor yang harus dilanggan di kantor tersebut, dengan juga memperhatikan throughput dan efisiensi biaya yang dilanggan untuk sewa koneksi internet. A. 10 Mbps, B. 10 kbps, C. 15 Mbps, D. 7 Mbps, atau E. 8 kbps. Dan jawaban yang benar adalah B. 10 kbps. Soal nomor 4. Sebuah warnet menggunakan router OS mikrotik. Warnet tersebut akan menerapkan load balancer sehingga dapat mengoptimalkan layanan pada PC untuk browsing dengan PC untuk game online. Metode load balance yang sesuai digunakan adalah A. NAT, B. Pair Connection Classifier, C. Rule NAT Masquerade, D. Static route dengan address list, atau E. Equal cost multipath. Dan jawaban yang benar adalah B. Pair Connection Classifier. Lanjut soal nomor 5. Sistem code lebih menjadi tren karena kemudahan penggunaan dan relatif lebih murah dibandingkan dengan layanan bukan code. Salah satu sistem cloud mempunyai ciri-ciri pengguna tidak membutuhkan instalasi software pada perangkatnya. Pengguna bisa menggunakan browser untuk menjalankan software yang diinginkan.
Ciri tersebut merupakan sistem cloud. A. Platform as a service. B. Software as a service. C. Artificial intelligence. D. Cloud computing. Atau E. Infrastructure as a service. Dan jawaban yang benar adalah B. Software as a service. Soal nomor 6. Sistem operasi adalah sebuah perangkat lunak yang bertugas mengatur atau mengontrol kerja perangkat keras atau hardware. Sistem operasi jaringan merupakan sistem operasi yang digunakan untuk mengatur perangkat jaringan. Berikut ini yang bukan tugas dari sistem operasi jaringan adalah A. Layanan berbagi file. B. Manajemen CPU dan memori. C. HTTP service. D. Layanan berbagi printer. E. DNS service. Dan jawaban yang benar adalah B. Manajemen CPU dan memori. Nomor 7. Infrastruktur as a service adalah sebuah teknologi baru yang mana kita tidak harus memiliki peralatan IT secara fisik. Beberapa keuntungan bisa didapatkan dengan menerapkan sistem IaaS tersebut. Akan tetapi, terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan sebelum menerapkan sistem IaaS. Di antaranya, A. Penyedia jasa tidak menjamin terhadap keamanan data, karena penyedia hanya menyediakan infrastrukturnya saja. B. Perusahaan tidak mempunyai hak untuk menuntut secara hukum bila terjadi malfunction terhadap perusahaan penyedia jasa. C. Sistem IaaS rentan terhadap serangan para hacker. D. Perusahaan tetap akan dibebani biaya perawatan selama pemakaian, karena sistem IaaS hanya menghitung biaya sewa peralatan. E. Perusahaan akan mempunyai tingkat ketergantungan yang tinggi dengan penyedia jasa. Dan jawaban yang benar adalah A. Penyedia jasa tidak menjamin terhadap keamanan data, karena penyedia hanya menyediakan infrastrukturnya saja. Soal nomor 8. Pastinya semua pengguna wireless pernah merasakan koneksi menjadi lambat. Hal tersebut terjadi karena jumlah pengguna sangat banyak, terutama pada jam-jam sibuk. Salah satu penyebab lambatnya koneksi tersebut disebabkan oleh A. Tidak mendapatkan alamat IP. B. Kartu jaringan mengalami kerusakan. C. Adanya gangguan pada laptop atau PC. D. Terdapat worm atau trojan pada jaringan. E. Pembagian bandwidth yang tidak merata pada setiap pengguna. Dan jawaban yang benar adalah E. Pembagian bandwidth yang tidak merata pada setiap pengguna. Nomor 9. Layanan komputasi awan mampu memberikan solusi bagi perusahaan dalam memenuhi kebutuhan perangkat lunak. Karena saat ini banyak penyedia jasa yang menyewakan software dengan cara membayar ketika digunakan. Terdapat hal yang perlu diperhatikan oleh perusahaan ketika menggunakan layanan komputasi awan adalah A. Melakukan rekrutmen pegawai yang memahami IT. B. Koneksi internet yang stabil dan cukup bandwidth. C. Menyediakan genset untuk menjaga kestabilan pasokan listrik. D. Harus menyiapkan perangkat yang selalu mutakhir. Atau E. Menyediakan peralatan backup data. Dan jawaban yang tepat adalah B. Koneksi internet yang stabil dan cukup bandwidth. Soal nomor 10. Sniffer adalah salah satu jenis serangan yang sering difokuskan pada koneksi awal antara klien dan server. Sniffer sering merupakan program penangkap paket yang bisa menduplikasi isi paket yang lewat media jaringan ke dalam file. Berikut adalah salah satu tujuan dari sniffer. A. Mendapatkan logon credential kunci rahasia password. B. Mengganti IP tujuan yang asli dengan IP address atau not source atau tujuan yang lain.
C. Membuat sistem untuk susah diakses dengan cara mengirimkan paket data dalam jumlah yang sangat besar terhadap suatu server, di mana server tersebut tidak bisa memproses semuanya. D. Membuat sistem crash dengan mengirimkan paket ping oversize yang banyak sekali kepada korbannya. Atau E. Membuat suatu layanan jaringan menjadi terblokir. Dan jawaban yang tepat adalah A. Mendapatkan logon kredensial kunci rahasia password. 11. Manakah dari pernyataan berikut ini yang bukan merupakan tugas panggilan utama yang dimiliki oleh sistem Private Branch Exchange secara fungsional? A. Mematikan koneksi atau hubungan jaringan telepon sesuai dengan perintah pengguna telepon. B. Menyediakan informasi untuk kepentingan akuntansi, misal menampilkan lama waktu panggilan atau metering call. C. Menjaga koneksi atau sambungan selama menggunakan telepon. D. Membuat koneksi sirkuit atau menghubungkan antara telepon pengguna dengan yang dituju. E. Membuat hubungan antara saluran telepon dengan komputer. Dan jawaban yang tepat adalah E. Membuat hubungan antara saluran telepon dengan komputer. Soal nomor 12. Kabel fiber optik menggunakan gelombang cahaya untuk mentransmisikan informasi atau data. Salah satu permasalahan yang ada adalah sinyal hilang padahal kabel masih tidak rusak. Beberapa penyebab sinyal hilang adalah A. Daya transmisi terlalu kuat hingga menyebabkan kabel panas, serat optik terlalu lentur. B. Terjadi kebocoran kabel, daya transmisi tidak memadai. C. Kabel melewati lingkungan yang lembab, kabel melewati rute yang menyudut. D. Rentang kabel terlalu panjang, konektor buruk. E. Terjadi interferensi, kabel diselimuti debu. Dan jawaban yang benar adalah terjadi kebocoran kabel, daya transmisi tidak memadai. Soal nomor 13. Alamat IP biasanya menggunakan bilangan biner. Jika diketahui terdapat 7 bit bilangan berikut ini, 1111111, maka nilai dalam bentuk desimal dan oktal menjadi A. Desimal 127 dan oktal 377. Desimal B. Desimal 63 dan oktal 77. C. Desimal 127 dan oktal 177. D. Desimal 255 dan oktal 377. E. Desimal 255 dan oktal 17. Dan jawaban yang tepat adalah D. Desimal 255 dan oktal 377. Baik, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan materi belajar TIK, soal uji pengetahuan TIK, materi jaringan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe, like, share, dan komen ya. Serta tunggu video-video pembelajaran saya lainnya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Semoga bermanfaat.